Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mulai memperkenalkan diri. Nama saya Diagung Aulia dari Universitas Medan Area, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, NPM 228210006, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang pengertian IoT di dalam bidang pendidikan dan implementasi IoT di dalam pendidikan. IoT sendiri adalah suatu tren baru di dunia teknologi yang kemungkinan besar akan menjadi tren di masa depan. Sederhananya itu, IoT adalah alat-alat fisik yang dihubungkan seperti lampu, televisi, kulkas, dan lain-lainnya yang dapat diakses oleh pegawai ataupun handphone penggunanya. Contoh-contoh IoT di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah CCTV. Karena CCTV adalah kamera yang dapat terhubung langsung melalui gawai penggunanya ataupun handphone penggunanya melalui server ataupun WiFi yang ada di rumah pengguna tersebut. Manfaat IoT di dalam bidang pendidikan. Manfaat IoT di dalam bidang pendidikan adalah membantu organisasi dalam memantau dan mengontrol aktivitas pendidikan, seperti beberapa kegiatan, yakni mengontrol pintu masuk di dalam perpustakaan, mengakses absen, menggunakan elektronik online, dan sebagainya. Peran IoT di bidang pendidikan. IoT memiliki peran penting untuk memantau organisasi dan mengontrol aktivitas pendidikan, sama seperti beberapa, yakni untuk mengontrol pintu masuk dan keluar melalui akses di perpustakaan, dan membantu proses kehadiran mahasiswa dan staf-staf yang ada di perguruan tinggi, sekolah, ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Lalu ada bentuk-bentuk IoT di dalam bidang pendidikan. Yang pertama ialah e-learning. Sistem e-learning merupakan proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Sistem ini memanfaatkan infrastruktur internet dalam proses belajar mengajar, sehingga dosen ataupun pengajar ataupun guru dapat menjelaskan dan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa, murid, ataupun siswa-siswa lainnya dimanapun dan kapanpun ia dapat melakukannya ataupun menggunakan sistem e-learning tersebut. Yang kedua ialah peminjaman buku. Proses pencatatan stok buku yang ada di perpustakaan akan semakin mudah dan lancar dengan diterapkannya IoT di dalam bidang pendidikan. Siswa dan orang tua dapat melakukan peminjaman buku dari rumah, kemudian mengambilnya saat berada di sekolah, sehingga sistem tersebut dapat melakukan analisa terhadap minat membaca oleh mahasiswa tersebut atau siswa-siswa tersebut, dilihat dari statistik yang ia pinjam, dari buku yang ia pinjam. Lanjut, untuk kelebihan dan kekurangan IoT sendiri. Kelebihan IoT di bidang pendidikan memiliki peran penting untuk membantu organisasi dan memantau atau mengontrol aktivitas pembelajaran. Selain itu, IoT juga memberikan pekerjaan yang lebih efisien bagi para pengajar dan pelajar. Contohnya, para pengajar dapat mampu mengoptimalkan tugas-tugas ataupun menjelaskan tugas-tugas dengan mudah yang dapat dipahami oleh beberapa murid, seperti penggunaan infokus di kelas. Selain itu, IoT juga mampu mengurangi biaya operasional sekolah ataupun universitas di dalam pendidikan. Untuk kekurangannya, adanya IoT di bidang pendidikan memberikan dampak positif, namun IoT juga memberikan dampak negatif. Salah satunya siswa atau pelajar terlalu berfokus kepada internet, sehingga banyak di antara pelajar yang mempergunakan media buku. Oke, segitu saja untuk penjelasan saya tentang implementasi IoT di dalam pendidikan.
Jika ada kekurangan tolong diberitahu lagi atau di komen di bawah ini. Jika ada masukan bolehlah diberitahu ya. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.